firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan kelima. Kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan berkat kepada kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, namun keterbatasan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dengan dasar itu ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus hadir sehingga dapat membuat kami mengerti, menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang memperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini dengan suatu tema, anak yang berbudi pekerti. Bacaan kita diawali dengan kata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, di saat kita ingin membangun suatu rumah, tentu harapan kita rumah kita asri, nyaman, tentram. Itu adalah harapan kita. Setelah rumah yang kita idam-idamkan selesai pembangunannya, tentu kita menghuni rumah itu. Seperti biasa, kita akan mengadakan pengucapan syukur atas kebaikan Tuhan hingga rumah itu dapat berdiri teguh. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, seiring dengan perjalanan waktu, rumah yang asri yang kita bangun, yang diawali dengan ucapan syukur, menjadi buah bibir percakapan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang berkata, oh lihat loh, rumah si Badu, rumahnya asri, tentram, damai. Keluarganya keluarga Kristen loh, luar biasa ya. Di saat rumah kita asri, tentram, damai, kita mencerminkan menjadi buah cerita orang, menjadi keluarga yang penuh dengan kedamaian. Namun dengan perjalanan waktu, seiring perjalanan waktu, seiring tuntutan-tuntutan rumah tangga semakin besar, kadangkala mulai timbul perselisihan. Diawali dengan yang kecil-kecil, namun yang kecil-kecil itu tidak pernah diselesaikan dengan baik. Akhirnya yang kecil menjadi besar. Rumah yang berawal mendapat cerita positif dari orang-orang sekitar, kini menjadi rumah yang penuh dengan cerita-cerita negatif. Rumah yang asri dan damai sekarang dipenuhi dengan kebisingan, dengan pertengkaran. Kadangkala terdengar piring bertebangan ke sana kemari, menjadi cerita negatif bagi warga sekitarnya. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, dalam kondisi seperti ini, tentu kita bertanya, apa yang salah dari kita? Tentu kita tidak berani menyalahkan Tuhan, karena kita sudah melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Tentu kita nggak berani, kenapa Tuhan rumah yang saya bangun ini dengan segalanya kuserahkan kepada Tuhan, namun kok berakhir seperti ini? Pertengkaran, percecokan, dan sebagainya yang jelek-jelek lah.
Yang salah Tuhan atau kita? Kita tidak pernah menyalahkan Tuhan. Namun tanpa disadari, sikap kita telah menyalahkan Tuhan. Dalam suatu perselisihan ada suatu proses untuk menyelesaikannya. Proses perlu waktu. Disinilah kita berharap penyelesaian kita dengan cepat dapat selesai. Namun Tuhan sedang membentuk kita. Memerlukan waktu yang lebih lama daripada waktu kita. Namun kita sudah memberi sikap yang mengecewakan Tuhan. Akhirnya ada yang sampai terucap kata-kata yang tidak pantas terdengar, yang tanpa sadar sudah mengecewakan Tuhan perkataan kita. Tanpa sadar kita tidak menyalahkan Tuhan, namun sikap kita menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang berserah pada Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita. Di saat kita berserah dan bersandar pada Tuhan, kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang sabar, menunggu suatu proses kehidupan dalam hidup kita. Proses perubahan hidup tidak dibatasi oleh waktu. Kadangkala harapan kita ingin memperoleh waktu yang singkat dalam menyelesaikan persoalan. Namun kita menanti dan berharap tidak pernah kunjung datang. Walau sampai di penghujung akhir hidup kita, baru kita memperoleh harapan kita. Biarlah itu tetap tertanam dalam kehidupan kita berumah tangga. Perselisihan kita serahkan oleh proses waktu sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita memperoleh suatu pengharapan kapan Tuhan menyelesaikan persoalan kita. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, pembacaan kita juga dari Mazmur 127 ini ayat 1 sampai 5 ada lahir dari buah cinta kita berkeluarga, yaitu anak-anak. Anak-anak di sini kalau kita lihat di ayat ketiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Kita mempunyai anak-anak, kita mempunyai mimpi terhadap anak-anak, satu hal yang biasa dan wajar. Namun pada satu titik, anak-anak tidak sesuai dengan mimpi kita dan dengan harapan kita. Kita mulai marah-marah. Kita mulai menyalahkan anak, kenapa tidak menurut kehendak orang tua seperti ini dan itu. Kita memaksakan kehendak kita tanpa memperhatikan keinginan anak-anak kita. Dengan alasan anak tidak berbudi pekerti, anak-anak tidak baik, tidak patuh terhadap orang tua. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, sedikit saya akan membacakan satu tulisan yang sangat begitu menarik dan bagus sekali bagi saya. Di saat kita mau melihat cerita tentang anak-anak, anakmu bukanlah milikmu. Pendek kata dalam cerita itu, kita orang tua hanya berhak memberi tempat pijak bagi jiwa raga anak-anak. Kita tidak berhak menentukan sikap kita. Karena mereka mempunyai masa depan sendiri. Mereka akan melesat ke masa depan mereka. Kita tidak bisa mengharapkan apa yang kita inginkan masuk dalam jiwa mereka. Karena mereka adalah anak-anak kehidupan yang mempunyai masa depan tersendiri. Bapak Ibu kasih nama Tuhan, setelah melihat satu karya dari Khalil Gibran, anakmu bukan milikmu, menarik sekali seperti apa dalam bacaan kita tadi. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Bapak Ibu, di saat kita tidak memperoleh harapan kita terhadap anak-anak, mimpi kita tidak tersampai karena anak-anak mempunyai pendirian tersendiri, kadang-kadang kita kecewa. Ada satu cerita di mana ada seorang anak tidak mengingini kehendak orang tuanya, ingin memperoleh pasangan hidup yang jauh daripada harapan orang tuanya. Orang tuanya ingin mendapat, sudah menjodohkan, calon menantu saya harus seorang pejabat ini dan itu. Namun sang anak mempunyai cinta yang tulus kepada seorang nelayan. Orang tua merasa malu dengan sikap anak ini. Maka orang tua berkata, pergilah kau nak, karena engkau anak yang tidak berguna dan tidak berbakti kepada orang tua. Karena cinta sang anak besar
kepada calonnya itu. Dia pergi, saudara. Dia pergi berjalan dengan perasaan yang sedih dan sakit. Kenapa cinta saya dibatasi oleh status? Sang anak dengan kendaraannya pergi dengan pikiran yang kacau balau. Tanpa disadari, ada mobil di sampingnya dan menabrak anak itu. Dan anak itu kembali ke rumah Bapak. Apa yang terjadi? Bisa kita ambil Bapak Ibu. Sang anak yang dimarah-marah oleh orang tua, dia pergi menghadap Bapak dengan penuh kekecewaan dan sakit hati. Walaupun apa yang dicita-citakan belum terwujud. Namun orang tua yang merasa dirinya sudah benar karena anak harus patuh pada orang tua, menyedihkan. Dia telah kehilangan anaknya dengan prinsip yang belum terjadi. Orang tua seperti ini harus mendengar seorang pujangga Khalil Gibran, anakmu bukanlah milikmu. Kata firman Tuhan di Mazmur 127 ayat ketiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, anak-anak, jadilah kalian anak-anak yang berguna, jadilah anak-anak yang berbakti, sehingga anak-anak memenuhi kehendak Tuhan. Jadilah anak-anak yang berbudi pekerti, yang mampu berdiri di garis depan pintu gerbang, sehingga ada musuh-musuh yang mampu mengecewakan di bawah orang tua. Kalian harus mampu menghadapi mereka. Bila ada musuh-musuh yang mengganggu di bawah masyarakat, kalian harus hadir di garis depan pintu gerbang, sehingga mampu mengusir musuh-musuh itu. Dan terakhir dan terpenting, di saat ada musuh-musuh yang ingin merongrong di bawah Tuhan, kalian harus menjadi orang-orang terdepan di garis pintu gerbang, sehingga anak-anak semua layak mendapat predikat anak yang berbudi pekerti. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, dalam renungan ini kami diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Apa yang kami rencanakan tidak akan berhasil jikalau Tuhan tidak terlibat. Anak-anak yang merupakan milik-Mu bukan berarti milik kami Tuhan, namun kami tetap mempunyai mimpi terhadap anak kami. Biarlah firman ini mengajar kami untuk senantiasa melihat suatu rumah tangga adalah membutuhkan satu proses untuk menjadi rumah tangga yang baik. Jangan sikap kami yang tanpa sadar menyalahkan Engkau Tuhan. Ajarkanlah kami menjadi orang tua yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Anakku bukan milikku, anakku adalah milik Tuhan. Dan anak-anak menjadi orang-orang yang mampu berdiri tegar menghadapi setiap cobaan dan tantangan. Mereka mampu berada di garis depan pintu gerbang, sehingga mampu menghalau musuh-musuh yang mengganggu wibawa keluarganya. Menjadi anak-anak yang mampu mengusir musuh yang mengganggu kewibawaan masyarakatnya. Dan terutama menjadi anak-anak yang mampu mengusir orang-orang yang mau mengganggu kewibawaan Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita percayai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Menjulurnya atas bukit